Balai POM di Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini, Senin 30 Desember 2024. Pertama-tama, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan media atas kehadiran pada hari ini. Dan ini akan saya bacakan terkait dengan konferensi hasil kegiatan Balai POM di Batam selama kurun waktu tahun 2024 ya. Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemerintah di bidang obat dan makanan melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ya. Kita lakukan press con hari ini terkait dengan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan sebagai sumber informasi terkait hasil pengawasan obat dan makanan. Di sini akan kami rinci terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, baik itu pengawasan ya, pengawasan maupun pemeriksaan sarana ya di seluruh provinsi Kepulauan Riau ini, dan juga hasil giat penindakan kami rentang tahun 2024 serta hasil-hasil pengujian dan juga informasi ataupun KIE ya, komunikasi, informasi dan juga edukasi yang kita lakukan pada tahun 2024 ini. Yang pertama terkait dengan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Balai POM di Batam telah melakukan atau telah berhasil melakukan pengawasan terhadap 67 sarana produksi pangan. Di sini ada 48 sarana MD dan 19 sarana industri rumah tangga dan 4 sarana produksi kosmetik dan 1 usaha kecil obat tradisional atau UKOT. Dan dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 58 sarana atau 80,55% memenuhi ketentuan dan 14 sarana atau 19,44% tidak memenuhi ketentuan terhadap pemenuhan aspek cara produksi pangan olahan yang baik dan cara produksi kosmetik yang baik atau CPKB serta cara produksi obat tradisional yang baik atau CPOTB. Selama tahun 2024, Balai POM di Batam juga melakukan pengawasan terhadap 447 sarana distribusi obat dan makanan yang meliputi sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, klinik kecantikan, distribusi kosmetik, dan juga sarana peredaran pangan olahan. Dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 322 sarana memenuhi ketentuan dan 125 sarana tidak memenuhi ketentuan terhadap produk yang rusak, kadaluarsa, serta tidak memiliki izin edar. Di tahun 2024, Balai POM di Batam juga melakukan pengawasan terhadap 279 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang meliputi PBF, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, dan toko obat. Dan dari hasil pengawasan tersebut didapatkan 206 sarana itu memenuhi ketentuan atau 73,83% dan 100 sarana atau 28,17% tidak memenuhi ketentuan dalam hal perizinan, pengadaan serta penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan telah dilakukan pembinaan secara langsung ke kantor ya, para pemilik sarananya itu kita melakukan pembinaan langsung di kantor, serta juga dilakukan pembimbingan terhadap penyusunan CAPA ya, correction action, dan juga preventive action oleh petugas pemeriksa. Balai POM di Batam juga melakukan pengawasan terhadap 887 iklan dan juga 1280
label atau penandaan produk obat dan makanan serta rokok yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Batam. Dan dari hasil pengawasan iklan sampai dengan November 2024 didapatkan 62,9% iklan memenuhi ketentuan dan 37,1% tidak memenuhi ketentuan. Sedangkan untuk hasil pengawasan label atau penandaan produk didapatkan 92,4% memenuhi ketentuan dan 7,6% tidak memenuhi ketentuan. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan, ya, Balai POM di Batam juga telah melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pada 67 sarana distribusi pangan olahan dengan hasil 47 sarana memenuhi ketentuan dan 20 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sebagian besar pelanggaran adalah peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar. Dengan tindak lanjut, produk adalah kita lakukan pemusnahan, ya. Temuan produk sebanyak 215 item, itu ada 2.659 pieces dengan nilai ekonomi Rp84.870.500. Di samping itu, keberpihakan Balai POM di Batam terhadap UMKM diwujudkan dengan telah terbitnya 16 sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik